Nah, baik, langkah pertama yang harus kita lalui sebelum kita ke pekerjaan mengelola buku jurnal yaitu kita harus melakukan analisis dokumen transaksi. Kenapa analisis dokumen transaksi ini penting? Karena nanti akan meminimalisir kesalahan kita dalam mencatat atau menginput data transaksi tersebut nanti ke buku jurnal atau ke bagian petty cash atau ke inventory card ya. Jadi dengan menganalisis kita jadi tahu oh bukti transaksi ini harus kita catat di mana gitu ya. Baik, kalau anak-anak sudah pegang soal nanti boleh tulis di masing-masing tiap dokumennya ya, itu masuknya kemana. Nah, gitu kita analisis bersama di sini. Di sini untuk dokumen 1 ada bukti kas keluar, otomatis kita harus catat di jurnal khusus yaitu jurnal pengeluaran kas karena ada aktivitas pengeluaran kas. Jadi kita tulis di sini J pengeluaran kas gitu ya. Nah, anak-anak juga boleh catat tuh ya di soal masing-masing. Kemudian next dokumen kedua, di sini ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil berarti pemakaian petty cash. Berarti kita akan catat di buku pemakaian petty cash. Maka Ibu tulis di sini petty cash ya. Kemudian dokumen 3. Nah, di dokumen 3 ada bukti kas masuk. Kita menerima kas. Kasnya bertambah otomatis masuk ke jurnal khusus yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, sekarang ke dokumen 4. Dokumen 4 di sini ada voucher kas kecil lagi, berarti masih pemakaian petty cash. Nah, oke, next ke dokumen 5. Di dokumen 5 ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan, perhatikan perlu dilihat dulu sebelum kita menentukan. Nggak selalu kalau dia di sini faktur penjualan itu masuknya ke jurnal penjualan. Kita harus analisis dulu dari kop suratnya atau kop bukti transaksinya. Karena ini adalah kop dari PT Prima kepada toko karya, berarti PT Prima menjual barang ke toko karya gitu. Nah, karena PT kita menjual barang, maka masuknya ke catatan jurnal penjualan gitu ya. Nah, kemudian diperhatikan karena di sini kan bunyinya faktur ya, berarti otomatis mengindikasi bahwa penjualannya itu dilakukan secara kredit. Kalau misalkan penjualannya tunai, nanti lain lagi, kita nggak akan catat di jurnal penjualan. Tapi kalau dia penjualannya kredit, kita catat ke jurnal penjualan. Next ke dokumen 6. Kita lihat dokumen 6. Di sini ada voucher kas kecil, kita udah sering tadi ya transaksi kas kecil, berarti kita masukkan ke petty cash. Kemudian ada dokumen 7. Dokumen 7, nah di sini faktur penjualan. Perhatikan, tadi Ibu kan udah sampaikan bahwa tidak setiap faktur penjualan kita masukkan atau kita input di jurnal penjualan. Kita perhatikan, ini kopnya adalah kop PT Galaxy kepada PT Prima. Berarti PT Galaxy menjual barang kepada PT kita ya, PT Prima. Nah, berarti kalau mau dianalisis berarti kita membeli barang ke toko Galaxy ya, sehingga toko Galaxy memberikan bukti berupa faktur penjualan atas pembelian kredit kita. Nah, jadi kita masukkan ke jurnal pembelian ya, karena kita toko Prima, PT Prima beli barang di PT Galaxy Elektronik gitu ya. Next di dokumen 8 di sini ada voucher kas kecil ya, mudah ya, berarti masuknya ke petty cash. Oke, baik, selanjutnya di sini ada dokumen 9. Nah, di dokumen 9 ini ada bukti memorial. Bukti memorial itu kalau anak-anak tahu fungsinya itu sebagai bukti transaksi yang berlaku untuk intern atau kepentingan intern perusahaan ya, hanya untuk berlaku di dalam perusahaan. Biasanya banyak fungsinya ya kalau misalkan bukti memorial itu digunakan. Biasanya ini berkaitan dengan instruksi dari pihak jabatan yang atas ke pihak jabatan yang lebih rendah. Nah, kalau di sini kita lihat isi dari bukti memorialnya apa ya. Di sini ada perintah dari siapa nih, dari direktur kepada bagian keuangan ya, dari direktur ke bagian keuangan
Untuk apa? Mengirimkan, tolong dong kirimin lagi kirim kembali barang dagangan yang sudah dibeli dari PT Galaxy pada tanggal, ini salah ya, bukan tanggal 8, pada tanggal 6 ya. Tolong dikembalikan lagi. Nah, cuman di sini nggak dikasih tahu alasannya kenapa ya. Biasanya kalau orang udah beli barang terus balikin lagi, biasanya karena faktor barang itu rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan gitu ya. Nah, untuk membuktikannya, coba kita lihat di tanggal 6 apakah benar ada pembelian dari PT Galaxy. Kita lihat ya, di tanggal 6 benar nggak sih PT Prima beli barang di PT Galaxy. Nah ini dia nih, tanggal 6 tuh ya, tanggal 6 benar ada pembelian sekian unit barang tuh ya ke PT Galaxy. Nah, di tanggal berapa nih? Di tanggal 8-nya ternyata pas dicek ada barang yang tidak sesuai. Nah, makanya direktur memerintahkan kepada bagian keuangan ya, atau mungkin siapa memerintahkan kepada siapa untuk mengembalikan barang yang sudah dibalikin lagi ke PT Galaxy. Nah, maka dari itu transaksi ini mengindikasikan bahwa adanya transaksi retur barang. Nah, pertanyaannya, kita sebutnya itu retur pembelian atau retur penjualan kira-kira? Coba dijawab sendiri di rumah. Kira-kira kalau kita mau meretur barang, ya, kita sudah beli barang terus mau kita balikin, itu namanya retur apa? Nah, di sini supaya nggak bingung, kita luruskan ya pemahamannya. Karena ini kita beli barang dari PT Galaxy, kemudian setelah dicek ada barang yang tidak sesuai, maka kita mau balikin lagi ke PT Galaxy. Otomatis kita sebutnya sebagai retur pembelian. Karena kita beli barang di PT Galaxy, kemudian mau kita balikin, namanya retur pembelian. Tapi kalau kita sudah jual barang ke toko lain, kemudian barangnya mau dibalikin sama orangnya ya, sama customer kita, maka namanya retur penjualan ya. Jadi retur pembelian terjadi karena aktivitas pembelian, retur penjualan terjadi karena aktivitas penjualan gitu. Nah, sekarang retur pembelian ini mau kita masukkan atau kita catat kemana kira-kira? Apakah kita catat di jurnal pembelian atau di jurnal penjualan atau di jurnal yang lain? Nah, jadi karena tadi fungsi jurnal khusus yaitu jurnal penjualan dan pembelian hanya dikhususkan untuk mencatat penjualan secara kredit ataupun pembelian secara kredit, maka ketika ada retur pembelian kita akan masukkan atau kita catat ke jurnal umum atau ke general jurnal ya, dengan deskripsinya nanti keterangannya adalah retur pembelian gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada di dokumen 10, perhatikan. Nah, di sini ada nota kredit yang dikeluarkan oleh PT Galaxy ke PT Prima Elektronik. Kita analisis dulu apa itu nota kredit. Ya, anak-anak perlu tahu apa sih nota kredit. Fungsi nota kredit itu ya digunakan untuk suatu perusahaan kalau misalkan perusahaan itu menerima pengembalian barang dari pihak lain. Ya. Jadi PT Galaxy dalam hal ini, kenapa dia ngeluarin nota kredit? Karena PT Galaxy menerima retur barang dari PT Prima Elektronik. Ya. Karena karena si PT Galaxy menerima retur barang, maka PT Galaxy mengeluarkan yang namanya nota kredit gitu. Nah, anak-anak perhatikan di sini fakturnya itu atas faktur pembelian tanggal 6. Ya. Nah, ini nomor nota kreditnya dikeluarkan oleh PT Galaxy tanggal 14 ya. Kalau anak-anak perhatikan, kuantiti di sini 22 kemudian jumlah total penjualannya sekian itu sama dengan bukti memorial. Ya, jadi anak-anak harus analisis dulu dari nomor fakturnya, faktur kapan nih? Oh, tanggal 6. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlah penjualan jumlah barang yang diretur. Oh, 14.520. Kita cek ya. Kita cek di bukti memorial ternyata sama. Nah, ini adalah satu jenis transaksi dengan dua bukti
yang dikeluarkan oleh pihak yang berbeda. Jadi ketika terjadi retur pembelian, PT Prima mengeluarkan bukti memorial untuk informasi ke dalam perusahaan, kemudian PT Galaxy mengeluarkan nota kredit sebagai bukti penerimaan retur barang. Jadi sama aja ya, jadi jangan sampai anak-anak double pencatatan. Udah catat bukti memorial, terus catat lagi nota kredit gitu ya, karena jumlahnya sama nih. Nah, jadi dasar anak-anak untuk mencatat ke dalam jurnal umumnya nanti boleh berdasarkan bukti memorial ataupun berdasarkan dari nota kredit. Ya, itu nggak masalah. Ya, jadi ini nggak perlu Ibu tulis lagi di sini, karena antara dokumen 9 dan dokumen 10 itu adalah satu transaksi. Next, berikutnya adalah dokumen 11. Nah, dokumen 11 ini udah Ibu tulis ya, jurnal pengeluaran kas. Ya, di sini adalah bukti kas keluar ya. Bukti kas keluar otomatis kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian untuk dokumen 12, di sini ada faktur penjualan dari PT Prima ke toko Citra. Kita jual barang ke toko Citra, otomatis masuk ke jurnal penjualan. Oke, berikutnya dokumen 13, di sini ada voucher kas kecil, berarti pemakaian petty cash ya. Pemakaian kas kecil kita akan catat ke buku petty cash. Yang selanjutnya di sini ada di dokumen 14, kita ketemu lagi dengan nota kredit ya. Seperti yang tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan, bahwa nota kredit ini digunakan oleh sebuah perusahaan sebagai bukti penerimaan retur barang dari pihak lain. Jadi nota kredit ini adalah nota kredit yang dikeluarkan oleh PT Prima kepada toko Citra. Ya, artinya toko Citra melakukan retur barang ke toko Prima atau PT Prima, ya. Kenapa toko Citra balikin barang ke PT Prima? Karena di sini di nomor faktur ini pada tanggal 10 Desember terjadi penjualan dari PT Prima ke toko Citra ya. Jadi kita jual barang ke toko Citra pada tanggal 10, kemudian di tanggal 14-nya toko Citra meretur barangnya sebanyak 2 unit dan 1 unit. Gitu ya. Nah, maka ini kita golongkan sebagai transaksi retur penjualan ya, karena PT Prima jual barang ke toko Citra, kemudian toko Citra melakukan retur barang, maka kita golongkan ke retur penjualan. Kemudian kita masukkan ke mana kira-kira transaksi ini? Kita akan catat di jurnal umum seperti tadi ya, seperti tadi retur pembelian, kita akan catat di jurnal umum. Baik, berikutnya dokumen 15, di sini ada bukti kas masuk, berarti kasnya menambah kas ya. Kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Di transaksi berikutnya dokumen 16. Ada nota kontan. Nah, apalagi nih nota kontan? Nota kontan itu berarti fungsinya itu digunakan untuk bukti transaksi terjadinya transaksi, baik itu penjualan atau transaksi pembelian secara tunai. Nah, karena di sini KOP-nya adalah KOP PT Prima, ya, PT Prima mengeluarkan nota kontan, berarti toko Prima atau PT Prima melakukan penjualan secara tunai kepada pelanggannya, gitu ya. Maka penjualan tunai itu kita masukkan, nih Ibu catat penjualan tunai, itu kita masukkan catatannya kemana kira-kira? Ke jurnal umum atau ke jurnal khusus? Ke jurnal umum atau jurnal penjualan kira-kira? Tadi ingat ya, fungsinya jurnal penjualan hanya untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Karena ini penjualan tunai, maka kita catatnya ke jurnal apa? Kalau tunai berarti kita langsung dapat hasil penjualan kan ya, maka kita catat ke jurnal penerimaan kas. Oke, nah gini ya. Nah, berikutnya di dokumen 17. Di sini ada bukti kas keluar, ya berarti mudah kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian berikutnya di dokumen 18
ada faktur penjualan. Nah, dilihat faktur penjualan ini dari siapa kepada siapa. Di sini faktur penjualan dari PT Jaya Elektronik ke PT Prima Elektronik. Berarti PT Jaya menjual barang ke PT kita, yaitu PT Prima. Nah, berarti otomatis untuk sisi kita, sudut pandang PT Prima membeli barang ke PT Jaya Elektronik gitu kan. Maka kita harus catat ke buku catatan kita di jurnal apa? Karena ini faktur berarti ke jurnal pembelian gitu ya. Berikutnya di dokumen 19. Di sini ada bukti kas keluar, berarti kita catat di jurnal pengeluaran kas ya. Kemudian di dokumen 20 kita catat apa? Bukti kas keluar, sama berarti jurnal pengeluaran kas. Kemudian di dokumen 21, nah di sini ada faktur penjualan lagi, tetapi kita harus lihat kopnya dari PT Planet ke PT Prima. Berarti PT Prima beli barang di PT Planet, otomatis kita masukinnya ke jurnal pembelian gitu ya. Kemudian di dokumen 22 ada faktur penjualan dari siapa kepada siapa, dari PT Prima ke, nah ini nggak ada nih ya. Nah, untuk yang perhatikan, untuk yang di dokumen 22 itu silakan kalian namai sendiri ya, karena di situ tidak tercantum. Kalian namai untuk dokumen 24 itu adalah toko Persada ya. Dokumen 24 itu nama pelanggannya adalah toko Persada. Dokumen 22, sorry. Di dokumen 22 nama tokonya toko Persada ya. Nah, jadi toko Prima menjual barang ke toko Persada, maka kita tulisnya sebagai jurnal penjualan. Nah, selanjutnya di dokumen 23 di sini ada surat order pembelian. Surat order pembelian ini dari siapa kepada siapa? Di sini adalah surat order dari toko Citra ke PT Prima. Berarti artinya toko Citra itu mengirimkan surat pemesanan barang kepada PT Prima. Dia mau beli barang ke PT Prima, maka dia kasih surat order pembelian. Nah, kira-kira kalau misalkan ada pihak customer ngasih surat order pembelian, sudah terjadi transaksi belum? Sudah terjadi pengeluaran barang dagang belum? Pengiriman belum kan ya? Karena sifatnya baru pemesanan. Kalau kita pesen barang itu kan belum terjadi transaksi apa-apa ya. Secara akuntansi itu belum terjadi transaksi yang melibatkan baik itu barang dagang, kas, ataupun penambahan hutang atau piutang. Jadi tidak ada yang berpengaruh di sini. Nah, oleh karena itu surat order pembelian ini jangan kalian catat ke dalam buku jurnal ya, karena ini baru menyatakan pemesanan gitu ya. Jadi dokumen 23 ini tidak kita masukkan, ini dokumen transaksi yang sifatnya informatif saja gitu. Nah, kemudian di dokumen selanjutnya 24 di sini ada bukti kas masuk, otomatis kita catat di jurnal penerimaan kas. Kemudian di dokumen 25, nah di sini ada faktur penjualan dari PT Prima ke toko Citra nih ya. Faktur penjualan dari PT Prima ke toko Citra. Di sini diperhatikan nomor fakturnya adalah faktur F12-4, tanggalnya tanggal 27, kemudian ada nomor order. Nomor ordernya SOC12 strip 7. Jadi faktur ini dikeluarkan berdasarkan adanya surat order barang, yaitu ini. Nah, kita lihat nih, surat order ini adalah dokumen yang tadi kita bahas di dokumen 23 kalau nggak salah. Nah, ini ya, SOC 12 strip 7 ini adalah surat ordernya. Jadi surat order itu dipenuhi oleh PT Prima di tanggal 27 ya. Jadi toko Citra pesannya tanggal 24, baru dipenuhi, atau surat order itu baru dipenuhi di tanggal 27. Nah, kalian perhatikan nih, nilainya sama nggak kira-kira? Coba dilihat ya.
Kita back lagi ke dokumen 23. Nah, sama kan ya? Totalnya sama. Berarti jangan sampai kalian catat 2 kali. Gitu. Oke, kemudian berarti ini karena ini faktur penjualan, kita catatnya ke jurnal penjualan. Gitu ya. Nah, kemudian di dokumen berikutnya adalah dokumen 26, ini bukti kas masuk, otomatis kita catat di jurnal penerimaan kas. Kemudian di dokumen berikutnya, dokumen 27 ada bukti kas keluar. Kita catatnya di jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini bukti kas keluar ini kita lihat keterangannya adalah untuk pengisian dana kas kecil nih. Nih ya, pemegang dana kas kecil untuk pengisian dana kas kecil. Nanti kita akan catat di jurnal pengeluaran kasnya senilai 3.700.000 dengan rincian pemakaian kas kecilnya berapa gitu ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira nih? Sudah habis ya?